85% lebih di Republik ini itu justru dilakukan politik belah bambu setiap saat. Ada satu kelompok yang diangkat, ada satu kelompok yang diinjak. Dan itulah politik kita, kan? Jadi kalau kita bicara tentang umat Islam diwakili oleh katakanlah beberapa organisasi Islam, maka organisasi itu ada yang sangat pro pada kekuasaan, ada yang kemudian berdiri secara konsisten di luar kekuasaan. Seolah-olah kita tidak pernah bersatu. Ketika PKB menjadi atau berkoalisi dengan Nasdem dan kemudian PKS, maka saya akhirnya mengucapkan syukur alhamdulillah, ya, Rabbil alamin. Kenapa? Saya mengatakan di diri Anies Baswedan sekarang ada Trisula, dan mudah-mudahan Trisula ini bisa memenangkan Anies. Amin. Ya. Trisula pertama adalah kalau kita bicara tentang perang, ya. Dulu saya pernah mendengar sandiwara radio misalnya kayak Arok. Itu kalau perang itu ada sayap kanan, ada sayap kiri, ada tengah. Ya kan? Perang Khalid bin Walid juga begitu, melawan pasukan Romawi selalu ada begitu. Ada tengah sebagai poros utama, ada sayap kanan, ada sayap kiri. Selalu begitu. Nah, sekarang sayap Anies itu lengkap. Sayap kanan dia sudah punya. Selama ini PKS, dalam diri PKS itu sayap kanan. Orang menyebutnya kadang-kadang Islam kanan katanya. Islam itu harusnya kanan, tapi di Indonesia enggak. Mayoritas sebuah organisasi Islam misalnya memilih partai nasionalis justru menurut survei, bahkan menjauhi Islam kanan. Kan ini persoalan yang luar biasa. Kita bisa lebih ribut tuh antara PKS sama PKB misalnya. Nah, di sisi lain kemudian bergabungnya PKB memperkuat lini yang tadi nggak ada, yaitu lini Islam kiri. Kalau saya bilang Islam kiri itu kiri kanan itu bukan positif negatif ya, tapi itu hanya sekedar perspektif, spektrum dalam politik kita. Harusnya Islam itu kanan semua, tapi dalam sosiologi politik kita, PKB misalnya, dan kemudian NU misalnya, dia lebih cenderung bergerak ke kiri, tengah kiri. Makanya jangan heran, aliansi PKB itu justru lebih banyak dengan partai nasionalis, terutama nasionalis yang spektrumnya agak kiri banget, seperti PDIP misalnya dan lain sebagainya. Survei misalnya mengatakan bahwa NU lebih banyak memilih PDIP dan sangat mengharapkan PKS misalnya, begitu kan? Bahkan saya mendengar ada fatwa haram untuk memilih Anies Baswedan. Entah benar atau enggak ya. Waktu sebelum kita cairkan sayap kanan dan sayap kiri ini. Sekarang ternyata tidak ada perubahan yang signifikan dalam hal ideologi sesungguhnya. Kan hanya soal orientasi politik saja. Begitu kemudian Caimin dan PKB-nya masuk dalam sayap Anies Baswedan, selesailah. Tadi ada ibu-ibu ngomong ke saya selalu berdebat katanya dengan adik saya yang PKB, karena dia belanya kan tidak Anies. Tetapi begitu kemudian PKB bergabung dengan koalisi Anies, dia yang minta maaf. Karena akhirnya, ada PKB di sini enggak? Ada ya. Nah, jadi sekarang sayap kanan dan sayap kiri itu sudah isi. Tapi kalau kita cuma sayap kanan dan sayap kiri, maka bangsa ini kan tidak hanya dibentuk oleh komponen Islam, ya, tokoh-tokoh Islam, tapi juga tokoh-tokoh nasionalis. Maka di Indonesia ini dua komponen besar yang membentuk Indonesia itu adalah Islam dan nasionalis. Tidak ada komunisnya, tidak ada sosialisnya, ya. Karena Bung Karno pada tahun 1926 menulis tentang nasionalisme, agama, dan Marxisme atau sosialisme. Jadi dia menganggap bahwa Indonesia itu tiga kekuatan yang utama: Islam, nasionalis, dan sosialis atau Marxisme. Dan itu diejawantakan ketika zaman Orde Lama. Tetapi sejarah kemerdekaan kita membuktikan unsur Marxisme atau sosialisme yang Marxis itu tidak ada di dalam proses pembentukan bangsa kita. Maka kita mengucapkan syukur alhamdulillah. Jadi misalnya komunisme tidak bisa
mengklaim bahwa dirinya adalah bagian sah dari pembentuk republik ini, ya kan? Oke, kita bersyukur. Dan bersyukur juga tengahnya kita punya jangkarnya, yaitu Nasdem. Tadinya saya berharap bahwa Demokrat masih tetap di situ, karena dari sisi tipologi politiknya Nasdem sesungguhnya lebih dekat ke arah kiri, sementara Demokrat lebih dekat ke arah kanan dalam tipologi politik, sosiologi politik Indonesia terakhir ini. Sayang, rupanya politik pragmatisme mudah sekali membuat orang berubah, ya kan? Saya lihat misalnya ada seorang wasekjen Demokrat yang memuji-muji Anies. Wah, inilah dia kagum sekali dengan pidato politik Anies yang mengutip pemimpin-pemimpin besar dan sejarah Republik Indonesia ini. Kebetulan diskusinya di samping saya dilakukan oleh relawan Anies Baswedan juga dari jurusan sana. Tapi sekarang sudah berubah. Maka saya bilang, waduh, pragmatisme politik itu begitu kentalnya, sehingga orang memilih itu tidak bergantung lagi kepada ukuran-ukuran idealisme dan ideologis, tapi ukuran-ukuran yang sangat pragmatis. Nah, oke, itu satu bagian, ya. Jadi kita sudah punya trisula, nasionalis dalam diri Nasdem, kemudian Islam kiri dalam diri PKB, Islam kanan dalam diri PKS. Tepuk tangan kita bagi kita semua dulu, ya. Oke. Nah, kenapa saya bilang begini? Ya, saya bicara dengan tim Anies yang membuat visi dan misi. Saya agak bercanda, tapi terakhir saya katakan begini: kalau kita membuat visi dan misi Anies harus distinktif, harus bisa dibedakan dengan visi dan misi dua calon lainnya. Kira-kira ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, saya nggak enak nih berdiri aja sambil ya, nahan begini. Jadi kira-kira ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, ya, visi apa, misi apa yang bisa membedakan Anies dengan calon lainnya? Kira-kira apa? Religius. Ya, that's right, religiusitas. Religius. No, perubahan itu adalah soal yang sunatullah sebenarnya. Tapi religiusitas, ada yang salah ya? Ada yang ketawa? Hah? Oh, ketawa kenapa? Hah? Kayak dari PKI ya? Bajunya soalnya agak merah ya kan? Jadi saya mendapatkan baju ini langsung dari Laude Basir, ya. Karena Laude Basir minta di podcast soalnya. Jadi apa yang membedakan? Yang membedakan adalah religiusitas. Saya pernah digoda oleh Rahma Sarita, digoda dalam pengertian yang sesungguhnya, ya. Yaitu, Bang, abang pilih Al-Quran atau pilih Pancasila? Kira-kira jawabannya apa? Hah? Saya dengan santainya, dia tanyakan itu ke Fahri Hamzah. Fahri Hamzah pusing, dia bolak-balik gak mau jawab. Saya dengan santai jawab, saya pilih Al-Quran. Why? Waduh, kadron yang dipikirnya kan? No. Saya bilang, kalau kita seorang Islami, ya, seorang Muslim yang baik, pasti seorang Pancasilais kita. Benar nggak? Kalau kita seorang Pancasilais, pasti kita seorang Muslim yang baik. Jadi yang ingin saya katakan, no dikotomi. Tidak ada dikotomi antara Islam dan Pancasila. Tapi jangan memahami Pancasila itu sama persis dengan pemahaman orang lain. Harus ada dibedakan sedikit, terutama sila pertamanya. Kan sila pertama itu kan sila keyakinan masing-masing, kan kita lakum dinukum waliyadin di situ. Tapi Pancasila itulah yang membedakan dengan ideologi di seluruh dunia ini, terutama ideologi sosialis marxisme dan ideologi kapitalisme liberalisme. Mereka tidak menghitung unsur ilahiyah dalam kehidupan mereka.
Karena mereka menganggap bahwa sistem itu bekerja karena tangan manusia saja. Nggak ada mereka bicara God hand, tangan manusia, tangan Tuhan. Kalau kita makhluk yang beragama kan tidak begitu. Karena itu kita tidak mungkin menjadi negara sekuler. Nah, saya usulkan religius ini, tapi jangan dibocorkan ke tim lain ya. Walaupun dibocorkan nanti kita akan adu kan. Lebih banyak yang percaya. Begitu ada muncul Anies Baswedan di sini, Ganjar Pranowo di sini, Prabowo di sini ya. Dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh aja udah ketahuan ya kan. Mana yang bisa membawa Indonesia kepada religiusitas. Nah, kenapa religius itu penting? Gini, nilai-nilai Pancasila itu kalau kita peras satu-satu, maka sila pertama itu apa? Ya, ketuhanan yang Maha Esa. Tapi apa? Religiusitas. Ya. Jadi negara kita bukanlah negara sekuler. Jadi nilai pertama itu religius. Nilai pertama religiusitas. Religiusitas kata sifat, religiusitas kata benda. Oke. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Apa yang paling, kalau kita ambil satu nilai dari kemanusiaan yang adil dan beradab itu apa? Apa? Kemanusiaan atau humanisme. Jadi saya kemarin pidato di depan FKPPI, nilai Pancasila itu gitu dia. Mulai dari langit, ketuhanan, kemudian yang sifatnya mondial, humanisme, internasionalisme, itu borderless, ya kan? Interstate, internation. Lalu baru kita bicara mengenai a nation yang bernama Persatuan Indonesia. Maka yang ketiga itu nilai persatuan. Nilai persatuan. Nah, yang keempat itu nih penunjang persatuan dalam hal bagaimana negara ini mau digerakkan. Sila keempat itu apa? Nilai yang paling mendasarnya. Ya, apa nilainya? Demokrasi alias kedaulatan rakyat. Cuma demokrasi kita bukan demokrasi liberal, bukan liberal demokrasi. Ini bukan sekadar beda, enggak. Kita adalah konsensual demokrasi, demokrasi konsensus kita. Jadi kalau kita misalnya mengambil keputusan, sedapat mungkin kita di musyawarah mufakat. Kalau kita balik musyawarah mufakat, itu nilai-nilai Islam juga sesungguhnya yang dimasukkan di dalam perumusan yang namanya Pancasila oleh minimal 9 orang, tim 9. 5 orang berasal dari unsur Islam dan 4 orang dari unsur nasionalis. Tapi unsur nasionalis itu Islam juga, kecuali satu yang non-Muslim. Artinya nilai-nilai Islam itu banyak terserat di dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi kalau dulu kita ribut mengenai soal Pancasila, saya kira karena kita marah dengan pemerintahan Pak Harto aja pada waktu itu sebenarnya, ya kan? Kita marah pada otoritarianismenya, tapi kita menyalahkan Pancasila. Sekarang mungkin kita jengkel dengan BPIP, kan begitu? Karena ada ketua dewan pembinanya mungkin, ya kan? Tahu nggak ketua dewan pembina BPIP siapa? Tahu ya? Yang juga merangkap ketua dewan pengarah BRIN, kira-kira begitu ya. Nah, boleh dikritik karena itu kan jabatan publik sesungguhnya. Yang tidak boleh kritik ketua umum partai, itu urusan partai. Tapi enggak juga kalau kita pemilih boleh juga. Jadi kita marah dengan BPIP-nya, marah dengan struktur negaranya, tapi kita menyalahkan Pancasilanya yang nggak ada kaitannya. Jadi kita rebut tafsir Pancasila itu untuk mengatakan ini loh Pancasila yang benar menurut saya adalah Pancasila yang nggak ada dikotomi dengan Islam, dengan agama saya. Pancasila memberikan ruang kebebasan. Bahkan Bung Karno, kawan-kawan semua, ibu-ibu dan bapak sekalian, mengatakan di depan sidang BPUPKI, kalau kita menginginkan sebagian besar hukum-hukum syariat, hukum-hukum Islam itu menjadi undang-undang negara, kirimkanlah legislatif anggota DPR sebanyak-banyaknya. Sah kan? Bahkan Bung Karno tahu itu adalah perjuangan aspirasional. Sah-sah saja. Kita aja yang kemudian takut dicap, ya kan, dicap kadrun, dicap radikal dan lain sebagainya. Jawab, kita harus berani. Jadi saya ingat film tentang Presiden Amerika Serikat, tapi jelek ini, agak
contohnya agak buruk ya, tapi moralnya yang harus diambil. Jadi Presiden Amerika Serikat ini, the incumbent ini, dia mau running for the second term of office, jabatan yang kedua, dan dia punya affair sama wartawan, seorang wartawati, ya, American President. Wartawati ini memperjuangkan undang-undang tentang lingkungan. Dia lobby, jadi lobbynya setengah kamar, ya kira-kira begitu ya. Lobbynya setengah ranjang, ya kan. Nah, tapi ternyata yang diloloskan adalah undang-undang tentang apalah, intinya tentang ekonomi dan pembangunan kayak kita lah, ya, undang-undang tentang rempang, gitu. Marah sekali dia. Sementara lawan politiknya selalu menghina dia. Nah, dalam puncak kemarahannya, wartawati ini bilang begini, kamu tidak hanya kehilangan saya, ya, sebagai kekasih, tapi kehilangan my vote, tapi suara saya. Bayangkan. Tapi ini kan romantisme film Amerika, ya. Karena bagi seorang politician, bagi seorang calon presiden, kehilangan kekasih biasa itu, setiap hari bisa. Benar nggak, Anggun? Ya. Tapi kehilangan suara itu tidak boleh terjadi, ya kan? Kalau kita nonton film swing vote atau swing voters, itu satu suara itu mempengaruhi hasil akhir dari pemilihan presiden di Amerika Serikat. Tentu romantisme lagi. Nah, yang ingin saya katakan adalah kita harus berani keluar. Akhirnya presiden itu berani berpidato keluar menantang, dan dia sahkan undang-undang lingkungan itu. Dia tidak peduli dengan yang namanya lobis-lobis yang cukong-cukong gitu kan, kira-kira begitu. Nggak peduli dia. Pokoknya kan biasanya kan undang-undang lingkungan dan lain sebagainya tidak disukai oleh industrialis, tapi orang yang pro lingkungan, dia nggak peduli, dia tantang, menang dia pada waktu itu. Jadi moralnya adalah biarlah kita bekerja sebaik-baiknya, biar Tuhan yang menentukan hasilnya. Makanya saya bilang, kenapa saya misalnya mau memilih Anies Baswedan, mau menyokong Anies Baswedan walaupun saya tidak tercatat di tim apapun, tidak tercatat sebagai relawan apapun. Saya hanya temannya Anggun, ya kan, temannya Hanif, temannya Awalil, teman doang, ya kan, temannya anak yang di samping Ibu Anggun, ya kan, anaknya saya akui, ya kan. Nah, karena saya mengatakan saya memilih yang lebih baik, bukan yang terbaik. Nggak ada yang terbaik itu. Yang terbaik itu absolut, mana ada yang dari kita yang terbaik. Selalu ada cacat. Kan kita ini karena cacatnya nggak diperlihatkan saja. Karena itu saya menjadi smart voter, pemilih yang cerdas.